Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat suluk sumum. Selamat datang di dialog sumum kita yang ke-22. Bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya, Denny Turner. Suluk adalah perjalanan kita dari kegelapan dunia, menyatu dengan cahaya ilahiyah, datang dari Allah langsung ke hati kita. Suwung mengandung makna kekosongan yang utuh menyeluruh, standing as awareness. Seperti biasa, kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini yang merupakan sambung hati, sambung rohani, kami berkomunikasi dengan hati Anda semua, dengan rohani Anda semua, dengan harapan agar kita semua itu bisa lebih terbiasa hidup berkesadaran, standing as awareness. Hari ini kami akan merenungkan puisi Maulana Rumi. Puisinya singkat, bernas, dan sekaligus menohok. Saya akan bacakan para sahabat yang budiman. Dan sesudahnya saya akan mohon Bang Dame untuk memulai renungannya. Ada jalan dariku kepadamu, yang senantiasa kucari dan kucari. Maka ku berusaha bening dan hening, laksana air terhadap rembulan. Saya duluan ya Mas Denny ya. Silakan Bang. Terima kasih sahabat-sahabat dialog suwung, Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai pertemuan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dialog suwung. Dialog-dialog kita ini kita belajar bersama, kita bermeditasi bersama. Saya sama Mas Denny itu men-trigger sebetulnya, menstimulus ruang-ruang kesadaran kita agar kita semua di sini dapat kesempatan mencicipinya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya juga menunggu istilahnya, siap kayak di altar gitu ya, menunggu apa yang hadir untuk bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat. Ibarat Mas Denny suka nyebut itu jamming ya, main jazz gitu ya. Main jazz itu kadang-kadang lagunya nggak tahu lagu apa, begitu dimulai sesama pemain itu bisa saling merespon satu sama lain gitu. Tentu saja mereka yang bermain itu sudah punya disiplin gitu ya, sudah tahu chord gitu ya, sudah tahu not, irama dan seterusnya ya. Sama juga sebenarnya kayak dialog suwung ini gitu. Jadi bukan mana yang paling bagus, mana yang paling benar enggak, tetapi bagaimana supaya terjadi satu kespontanitas gitu. Saat tadi Mas Denny meminta saya duluan, saya ingin memulai dari siapa Rumi, Mas Denny. Jalaluddin Rumi sering, bahkan beliau itu lebih populer di kalangan barat itu daripada sosok Nabi Muhammad loh. Ya, pernah ada begitu beritanya. Karena Muhammad SAW itu dibatasi pada framework Islam, itu pun Timur Tengah gitu. Makanya nggak heran kalau kadang-kadang ada tendensi tanda petik negatif kepada sosok Rasulullah. Sementara Rumi, Jalaluddin Rumi, Maulana Rumi, itu diterima semua agama gitu teman. Nah, yang saya ingin tekankan di sini sahabat-sahabat, Jalaluddin Rumi itu menyampaikan apapun itu datang dari keterbukaan, nggak mikir lagi, nggak pakai mikir, jadi bernas gitu.
Rumi seperti jembatan gitu Mas. Dia menjadi perantara kita bisa mendengarkan hikmah-hikmah ilahi gitu. Jadi bagi mereka yang siap, itu kata-kata Rumi itu sangat menohok teman-teman. Jadi beruntung sekali kalau kita ada kesempatan, ada pengalaman ketika baca Rumi, kita wow gitu, nonjok banget. Itu satu sosok Rumi. Jadi kalimat ini, baru kita masuk kepada kata-kata beliau. Ada jalan dariku kepadamu, mu besar ya teman-teman ya, mu besar. Ada jalan dariku kepadamu yang senantiasa ku cari-cari. Jadi benar, kita semua ini mewakili Jalaluddin Rumi sedang mencari jalan kita untuk kembali kepadanya. Benar kan? Tentu saja kalau dalam tradisi Islam ada ritual sholat, ada wirid, ada zikir, ya kan? Ada berbuat baik, berbakti, sedekah, itu kan aktivitas atau amal ibadah gitu, amal soleh gitu. Tapi ini betul-betul kita sedang mencari tuning kita dengan Tuhan, Mas. Jadi ada jalan dariku kepadamu. Nah, sebetulnya apakah kita mencari-cari jalan itu? Rumi ngakui, yang senantiasa saya ku cari-cari gitu. Nah, disinilah pentingnya kita belajar dari mereka-mereka yang sudah sampai gitu. Rasulullah dalam Isra Mi'rajnya itu kan beliau sudah sampai. Nah, beliau memberikan oleh-oleh. Kita mengenalnya sholat. Itu jalan sebetulnya. Nah, di sini saya mau pinjam Mas 3 jalan yang esensial dalam perjalanan manusia menuju Allah. Pertama, itu melalui derita. Derita adalah sebuah jalan, the way of fear. Jadi kalau kita bisa menyelidiki derita, fenomena derita, itu sebetulnya satu jalan. Jadi dalam derita itu jalan, Mas. Ya kan? The way of fear. Kemudian ada the way of love. The way of fear itu di bahasa tasawuf namanya makhofah. The way of love, jalan cinta itu mahabbah. The way of knowledge itu ma'rifat. Kalau kita nyebrang sedikit dalam tradisi Vedantik, the way of fear itu suka disebut the way of action atau karma yoga. The way of love disebut bhakti yoga. The way of knowledge namanya jnana yoga gitu. Meskipun ada tambahan nanti raj yoga gitu. Nah, tapi di sini Rumi baik kedua, beliau menekankan jalannya beliau Mas Dini. Gitu. Tadi kan ada uraian, meskipun banyak jalan menuju Roma ataupun jalan menuju Tuhan itu sebanyak tarikan napas manusia. Tapi 3 yang tadi itu bisa jadi patokan kita juga teman-teman, secara intelektual. Nah di sini langsung Rumi memberitahu jalannya dia Mas, jalannya dia kan. Maka ku berusaha bening dan hening. Nah, disinilah Rumi itu sudah menemukan jalannya gitu. Apakah si Pardamian ini sudah menemukan jalannya untuk menuju dia? Saya belajar dari jalan-jalan yang disampaikan oleh para guru, bahkan di Islam. Tapi saya sudah menemukan jalan saya yang khas. Nah, di sini Rumi beritahu bening dan hening. Nah, ini sebetulnya sudah dibuka nih sahabat-sahabat. Nah, bahkan diterangkan nih Mas Denny. Bening dan hening itu seperti apa? Bening berarti memancarkan kan? Ibarat kaca teman-teman kayak tadi saya nih. Kalau kacanya buram nggak bisa menampilkan ya kan gambaran petunjuk di situ gitu. Kayak kaca, kalau kita di depan cermin, kalau kacanya nggak bening, dia nggak bisa memberitahu apa adanya wajah kita. Gitu. Bening, gitu Mas, bening ya.
hening, ya beliau tekankan lagi laksana air terhadap rembulan. Ini menarik analogi air. Karena air itu kalau beriak, maka bulan yang tadinya bulat penuh itu jadi kayak bergelombang. Nah, gelombang air ini, danau ini, itu menunjukkan pikiran kita yang selalu bergelombang. Kalau dia belum bisa hening, otomatis nggak bening. Jadi dua kata di situ dipakai, bening dan hening. Nah, dari situlah tiba-tiba bulan itu nampak jelas. Bahkan seperti aslinya gitu Mas Denny. Tapi bukan aslinya. Saya menggunakan kata seperti aslinya gitu. Kalau kita di depan cermin, yang nampak di situ seperti persis kalau baju saya biru, ya di situ biru juga, nggak mungkin hijau gitu. Tapi bukan aslinya gitu. Nah, kalau dipinjam ada kata-kata dari Fridtjof Swan, itu ada namanya the law of inverse analogy. Sebening-beningnya cermin, dia tidak bisa menampilkan apa adanya kita. Kalau di sini kanan, maka yang nampak di sana kiri. Artinya apa? Kalau itu aslinya itu abadi, yang ini penampakannya gitu, reflection. Tetapi yang menarik, bulan yang ada di danau itu, kalau bulan yang di atas kan memang betul-betul menerangi kegelapan, Mas. Tapi pancaran bulan yang di danau itu pun memberikan efek cahaya, Mas. Jadi, seorang wali Allah, seorang yang sudah menemukan jalan menyatu dengan Tuhan, dengan Allah, dia akan menampilkan wajah-wajah Tuhan itu. Betul-betul bening, Mas. Nah, di Sufi itu dikenal sebagai Asmaul Husna, Mas. Nah, hening itu juga Asmaul Husna sebetulnya, teman-teman. Hu itu juga sebetulnya asmanya Allah, Hu. Kalimat Hu gitu. Jadi kalau di surat Al-Ikhlas itu kulhu, jadi de chanting ya, de chanting, de wirid gitu, mantra hu itu chanting. Nah, apakah when I say hu, apakah saya sudah langsung bening gitu? Atau dalam tulisan gitu misalnya kan, atau yang penting teman-teman, aku berusaha, yang senantiasa kucari-cari dan kucarikan, dan aku berusaha bening dan hening. Sebetulnya Rumi sudah menemukan jalannya, bening dan hening. Ini Nah, di situ saya nyambung ya. silakan Mas, sudah. Iya, silakan. Ini saat Bang Dame tadi memaparkan renungan, saya tergetar, Bang. Saya terbuka bahwa yang Bang Dame bilang menohok tadi itu langsung, saya tuh kayak dibukakan. Yaitu Maulana Rumi ini sedemikian straightforward, tembak langsung lah gitu, tanpa tedeng aling-aling, sehingga yang terjadi saya tadi itu juga seperti dibuka gitu para sahabat semua. Yang kalimat-kalimat awalnya ada jalan dariku kepadamu yang senantiasa kucari dan kucari. Semua kita di sini kan insya Allah ngumpul itu kan emang untuk mencari kembali unity. Namun kebanyakan dari kita berjalan itu banyak yang kita bawa, Bang. Saya ngerasain gitu tadi. Ya. Pada saat tadi Bang Damai menjelaskan mengenai makhofah, mahabbah, dan ma'rifah, saya dulu itu beranggapan ya, bahwa jalan itu tuh mutually eksklusif gitu. Kalau saya ambil yang satu, saya nggak perlu ambil yang dua lagi. Saya tadi terperangah, karena ternyata datang pemahaman nggak begitu. Seringkali kita itu justru jalan pertama itu dari fear dulu,
dari derita dulu. Nah, dari situ kita bisa menghayati. Ini pengalaman saya sendiri soalnya. Dari derita itu saya kemudian bisa menghayati cinta kepada Tuhan dan kemudian menjadi terbuka, arif terhadap hakikatnya. Dan saya tadi juga terperangah karena kemudian saya menyadari beberapa hal. Yang pertama, tanpa kecuali para sahabat semua, pada saat kita berjalan seperti yang Maulana Rumi katakan, kita semua ini get hurt, terluka sebetulnya. Jadi kita ini melakukan suluk berjalan dalam kondisi luka, tertatih-tatih, ada yang luka beset-beset, ada yang mungkin luka parah, udah mau mati lah gitu ya. Nah, ada paradoksnya tapi di bagian kedua Rumi yang saya tadi juga langsung kaget bang gitu ya. Maka aku berusaha bening dan hening laksana air terhadap rembulan. Saya tuh seperti disentakkan karena tunggu Denny, betul bahwa kamu itu terluka. Tapi itu your fragile ego. Dan my fragile ego itu bang, yang saya rasakan justru itu yang menghalangi saya untuk ketemu. Bening dan hening. Ya kan? Untuk bisa bening dan hening itu artinya kan saya itu perlu untuk bisa melampaui dulu luka saya. Saya perlu untuk bisa melampaui dulu ego saya itu. Jadi sedemikian menohok karena bening dan hening itu dalam kenyataannya saya sendiri nggak akan ketemu kalau nggak seperti tadi Bang Damai lihat loh kok lensanya sebetulnya cuma set digituin bening kan. Iya betul. Itu yang saya rasakan ya. Kalau saya bisa mengesampingkan ego saya, kalau saya bisa mengesampingkan Awan ego. our own ego, itu jadi gamblang semuanya. Dan pada saat tadi Bang Damai bilang, Bang Damai punya jalan yang khas Bang Damai. Saya juga baru kemarin Bang, ketemu jalan yang khas saya Bang. Jadi pada saat saya berusaha untuk melampaui ego saya itu, pada saat saya berusaha untuk tidak berhenti karena terluka, tidak berhenti untuk menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri, saya berusaha masuk ke dalam pain saya. Ternyata yang saya alami adalah, para sahabat semua, saya melakukan taubah gitu ya, istighfar. Tiba-tiba semua rasa yang amburadul itu hilang. Dan saya seperti dapat ini bang, bahwa jalan saya itu adalah humility. Saya ternyata selama ini tuh kelewat sombong. Nggak berasa. Sama halnya seperti tadi itu, Bang Dami lihat, ini kenapa sih layarnya kok nggak bening? Nah kalau dalam kasus saya tuh sombong banget ternyata. Dan kebeningan, keheningan itu, in my case, para sahabat semua, itu saya harus, bukan saya harus, Allah itu menunjukkan kepada saya, rendah hati ya, you are nothing. Jadi kemudian resonansi dari Maulana Rumi menyebutkan berusaha bening dan hening, laksana air terhadap rembulan yang Bang Damai bilang tadi, itu nampar banget Bang. Apalagi kalau kemudian saya merasakan ya, kalau di yoga itu kan sebetulnya tujuannya kan quiet mind, active body gitu. Saya sehari-hari kan kebalikan Bang. Active mind, badannya nggak kemana-mana gitu. Jadi di sini sebetulnya sangat indah yang saya rasakan. Rumi itu menyampaikan ya ke kita secara ruhaniah gitu. Ini kalau istilah tasawufnya itu kok insya Allah barusan tuh saya kayak dapet transmission gitu. Dari Maulana Rumi melalui Bang Damai tadi tung. Masya Allah.
Masya Allah, begitu berharganya dan begitu nggak kelihatannya gitu Bang. Thank you Bang. Iya. Jadi teman-teman ya, Mas Denny tadi menyebut itu kerendahan hati. Ini memang jadi satu, bahkan disebut semacam keniscayaan dalam perjalanan, Mas. Keniscayaan gitu. Kalau di dalam etik itu rendah hati itu dianggap sebagai moralitas, orangnya rendah hati ya gitu. Tapi kalau di kalangan sufi, tasawuf, rendah hati itu, kalau bahasa Arabnya itu tawadu kan, humility bahasa Inggrisnya. Itu bukan sikap pura-pura ataupun sikap ya supaya bukan sopan santun. Dia lebih dari sekedar bukan sopan santun. Tapi ini datang dari kesadaran makrifat. Memang saya nothing. Nah, di sini juga Mas Denny yang sebetulnya tadi saya sebetulnya ingin memotong, tapi saya membiarkan dulu Mas Denny menyampaikan perasaan dan aspirasinya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman jalannya itu bisa sedekah, bisa aja. Tapi Mas Denny menyebut humility dengan karakter khas sosok Mas Denny. Terus teman-teman mungkin jalan saya itu misalnya kalau ada orang yang butuh bantuan, ya udah saya lakukan. Bisa kita bilang juga the action of the way of love gitu kan. Action dari jalan cinta. Jadi kita hadir sebagai kehadiran cinta itu teman-teman. Ya of course itu saya bantu orang supaya dapat pahala, supaya enggak ada. Benar-benar teman-teman nanti menemukan ini yang disebut Rumi. Ku cari-cari jalan yang ku cari-cari. Tapi Rumi ngasih di sini bening dan hening gitu. Nah, kita semua sebagai pejalan insya Allah itu juga nanti menemukan jalan khas kita. Sama seperti waktu saya dibimbing guru Mas Denny, bangun tiap malam, itu kan syariatnya, tirakannya. Bangun tiap malam Mas Denny. Jadi jam 12 atau jam 1 bangun, meditasi atau halwah, wirid, itu kan metode kurikulum. Tapi capek Mas, batuk-batuk, kelelahan. Lalu fase berikutnya, pembimbing ruhani itu jangan lagi jam itu. Tapi find your time gitu. Kamu temukan waktumu yang memang itu asik banget. Akhirnya saya menemukan setelah mandi, terus jam 8 atau jam 9, itu momen saya itu. Ya, jadi bahkan dalam konteks time pun, ini jalanku, inilah metodiku. Tentu saja kita tidak keluar dari metode yang sudah digariskan guru ataupun nabi-nabi gitu. Ya tadi kan udah dipaparkan the way of love, fear, the way of love, the way of knowledge. Tapi masing-masing kita ada caranya tuh, Mas. Nah, Mas Denny tadi menekankan anchornya Mas Denny itu humility gitu. Ternyata Sufi menyebut itu memang kayak niscaya ada cerita itu sebabnya Mas. Sufi itu Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan makom-makom versi dia. Terus Al-Husairi menjelaskan makom-makom. Abu Hasan Sajili menjelaskan makom-makom. Ada momen tertentu Mas Denny, saya kan suka berbagi 7 degree of soul. Ya kan? Momen tertentu saya sebut self inquiry for me, itu satu metode loh teman-teman. Meskipun saya ulang-ulang ke orang, mungkin ada orang-orang tertentu udah kena dia. Gitu. Jadi jangan merasa bahwa itu hak prestisius dari orang-orang tertentu. Dengan kerendahan hati, sekali lagi dengan ketulusan, kita bisa find your way. Ini gitu. Saya sedikit lagi Mas, sedikit lagi. Satu lagi teman-teman, tadi kan waktu saya memulai ini spontan, kabur nih kamera saya. Berapa kali IG Mas, saya nggak nyadar. Ternyata tinggal saya oles begini, udah langsung bening gitu. Ya kan? Nah,
ego adalah penghalang kita untuk menyaksikan dia bertemu dia. Tapi kalau kita selidiki teman-teman, benar nggak? Ada nggak sih ego itu sebenarnya? Atau adanya dia karena kita datang dari dualitas. Nah, itu pun satu jalan juga, Mas. Correct. Di momen tertentu, tadi saya mau nyampaikan, ego itu pun nggak ada. Kayak kita berantem sama angin, Mas, sebetulnya. Cuman karena kita menganggap ego itu ada, karena kita anggap kita itu damai itu eksis, maka ya jadi ada ego gitu. Tapi begitu Rumi tahu bening dan hening, Rumi tidak ada lagi. Yang ada hanya dia yang menari. Makanya Rumi itu kan terkenal dengan tarian dervisnya itu kan, Sufi Derling itu kan, karena Rumi sudah hilang gitu, sudah hilangnya itu gini loh teman-teman, bukan tiba-tiba nggak ada kesadaran, bukan. Ada satu analogi lagi teman-teman. Cahaya lilin ketika di kamar gelap, dia eksis, yes? Cahaya lilin. Tapi begitu cahaya lilin kita bawa keluar, ada cahaya matahari, masih ada nggak cahaya lilin? Masih. Tapi saking terangnya cahaya matahari, cahaya lilin itu ya nggak ada gitu istilahnya. Jadi di hadapan yang maha tak terbatas itu hilang ego itu. Jadi nggak ada. Silakan Mas. Ini yang Bang Damai sebut barusan itu analogi antara cahaya lilin dengan cahaya matahari. Itu kan menunjukkan humility yang tidak terhingga gitu. Seperti yang beliau tuliskan dengan laksana air terhadap rembulan. Di mana beliau menggunakan rembulan sebagai analogi kesadaran mutlak, sedangkan kesadaran beliau sendiri sebagai air yang sekedar mengikuti gitu kan ya. Jadi itu kan rendah hati sekali gitu. Saya jadi ngerasa sebetulnya kan harapan saya Bang gitu ya, dengan belajar bareng Bang Damai seperti ini, merenungkan itu kan bagaimana kalau secara istilah tasawuf itu bagaimana kita bisa dibawa mendekat gitu kan. The people who brought near. Terus saya jadi ingat ada guru yang menjelaskan, kan kalau dalam Islam itu kan dari Islam, iman, ihsan gitu ya. Nah ada satu definisi yang bagi saya itu cespleng gitu ya, karena definisi ihsannya itu sederhana tapi profound, dahsyat, yaitu excellence in attribute. Jadi excel dalam atributnya, dan tadi Bang Damai menjelaskan tentang Asmaul Husna gitu kan. Saya jadi kerasa gitu para sahabat semua bahwa satu atau beberapa dari 99 itu, nama-nama Allah itu bisa jadi jalan masuk kita masing-masing. Dan selama kita berusaha untuk excellent di dalam satu sifat itu bisa jadi cara kita loh untuk bening dan hening itu. Maka nggak heran kalau kita dibiasakan wirid macam-macam gitu kan ya Bang ya. Kadang pakai apa namanya, nama yang mana gitu kan, masing-masing itu membawa kita untuk bening dan hening dengan atribut-atribut itu. Masalahnya, seperti yang Bang Damai bilang tadi itu, kita seringkali nggak pakai hati sih gitu. Sama seperti seorang penyanyi yang luar biasa bagus penyanyinya, hafal nyanyiannya, apalagi kalau tekniknya dari bagus. Betul, apalagi kalau dari hatinya gitu kan. Ini yang saya rasakan adalah bagaimana Rumi itu ayo. Beliau langsung memberikan role modeling gitu loh, dengan kalimat yang sangat sederhana itu, langsung ngasih contoh sebetulnya. Memang contoh ini kalau kita resapi dengan dengan pemikiran semata gitu mungkin nggak langsung kelihatan. Pada saat contoh ini
kita kaitkan dengan kalbu kita masing-masing, bening dan hening kita ikut gitu. Kita jadi kayak ikut beliau gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa seperti air terhadap rembulan itu, para sahabat semua. Saya ingin ngajak begini Mas Denny, teman-teman. Dialog-dialog kita ini sebenarnya bisa jadi langsung follow up gitu Mas. Di follow up sama sahabat-sahabat di sini. Jadi dari sahabat-sahabat yang hadir misalnya 50 orang, 45 orang di sini yang selalu ikut insya Allah, itu bisa praktek juga langsung gitu. Yang tadi kan asiknya Rumi itu begitu, beliau tidak makanya Rumi memberi contoh-contoh itu bagus-bagus teman-teman. Beda dengan stylenya Ibnu Arabi gitu. Ibnu Arabi kan dikesankan itu memang butuh, makanya dikenal sebagai tasawuf filosofis kan. Ada yang mengatributkan begitu kepada Ibnu Arabi gitu. Tapi begitu ke Rumi itu seperti apa ya? Tukang parkir misalnya, tukang bakso atau siapapun itu bisa bertemu Tuhan langsung gitu loh, teman-teman. Benar-benar Bang. Ini yang Rumi gitu. Yang saya rasakan barusan itu adalah Rumi ini membuka kepada kita bahwa teaching, pengajaran itu Allah tuh langsung ngomong sama kita. Langsung. Ya. Jadi nggak pakai diantar pakai konsep dulu, nggak. Langsung. Dan caranya juga direct banget. Udah kayak air aja. Iya, direct. Dan siapapun kita, jadi nggak usah kita harus apa ya, pokoknya modalnya tulus, rendah hati, udah ikut menari gitu sama Rumi. Ini saya jadi punya istilah yang lucu banget gitu Bang. yang cocok sama zaman sekarang gitu ya. Ini tasawuf TikTok gitu. Iya, benar. Tapi dalam loh Mas, Rumi itu dalam banget. Rumi bisa bicara tentang pergerakan semesta gitu dan lain sebagainya gitu. Tasawuf TikTok. Instant, seru gitu kan, nempel. Iya. Dan benar gitu, yang Bang bilang, kedalamannya itu betul-betul gimana kitanya gitu kan. Jadi magicnya di situ para sahabat semua. Hanya 4 baris loh yang malam ini kita renungkan bersama. Hanya 4 baris. Dan 4 baris itu bisa langsung bawa kita ma'rifat. Iya. Makanya kan sebetulnya kan Jalaluddin Rumi sama Ibnu Arabi sejaman. Cuman Jalaluddin Rumi dalam catatan sejarah lebih akrab sama muridnya Syekh Al-Akbar. Ya. Kunawi gitu, anak tirinya Ibnu Arabi kan gitu. Nah, Kunawi ini filosofis banget dan memang luar biasa. Nah, itu teman-teman. Nah, ini kan bagus nih. Terima kasih ya Mas Denny ngasih tahu ya 4 baris. Ini seperti kita yang tidak pede. Aduh, siapa sih gue, masa aku, aduh dosa gue banyak, tuh saya kan orang biasa, masa saya harus, iya kan gitu kan. Datanglah Rumi, ada jalan dariku kepadamu yang senantiasa aku cari-cari. Itu kan kerendahan hati, aku nyari-nyari itu. Ya kan? Nah di situ tadi udah kita elaborasi teman-teman. Lalu beliau bilang, maka aku berusaha bening dan hening. Nah, tahu-tahu dikunci sama beliau, laksana air terhadap rembulan itu. Nah, dari saya, sahabat-sahabat, membagi dan saya juga ngalamin. Tentu saja udah macam-macam. Tapi begitu kita tersentuh oleh puisinya Rumi, dapat berkah, ternyata simple gitu maksudnya itu. Ya tentu kita kadang mutar-mutar dulu kemana, babak belur gitu kan, The Way of Fear, wah macam-macam lah gitu.
Tapi begitu kita diberkati dapat sentuhan yang disampaikan Rumi, direct path, kita jadi punya pegangan nih teman-teman. My Way, kayak lagunya siapa itu? Fransinarta ya, bukan? Iya, iya. Dan saya jadi ini juga Bang, barusan ini saya jadi lebih takjub lagi. Karena gini ya, kebanyakan dari kita ini kan dalam upaya mencapai ma'rifah, itu kan seolah-olah usahanya tuh, wow, kayak mendaki gitu ya. Sementara yang Rumi sampaikan ini adalah, loh, kalau kau mau ma'rifah, gini caranya. Dan yang ajaibnya lagi adalah, sekarang pertanyaan bagi saya adalah, seberapa saya ingin hidup nggak cuma sekedar glimpses of ma'rifah aja, tapi constantly. Nah, yang beliau bilang bening dan hening, lah itu kan kalau terus-terusan, kita akan selalu ada di dalam knowledge itu. Bisa fana, malah bisa baka gitu kan. Ini kan, ya Allah, dahsyatnya minta ampun. Jadi, dia ngasih tahu, dia juga, ya terserah kamu ya. Kamu pengen, Iya betul. kamu pengen nyampe Yang sulit. ya kan? Kau pengen nyampe doang, atau kau pengen terus-terusan? Sama seperti misalnya kamu pengen ikut lari 5 km sekali aja, atau tiap hari kamu mau kayak gitu. Dia serahkan ke kita, Bang. Jadi santun, lembut, laughing banget, asik. Iya. Iya. Dan semua tersembunyi dalam kesederhanaan yang kalau nggak dapat berkah, Bang, nggak berasa, nggak tahu, gelap gitu kan. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah. Iya. Memang para sahabat semua, yang saya alami dalam perjalanan mungkin sekarang udah 30 tahun lebih lah ya, gitu, adalah jatuh bangunnya selama ini karena nggak ngerti bahwa ada cara yang sedemikian direct. Itu kan kalau di Advaita Vedanta juga dikasih tahu, lewat Rumi juga dikasih tahu. Nah, pilihan kita sendiri gitu kan. Kalau kita ini sebagai seorang manusia itu mikirnya adalah semua harus pencapaian, ya malah nggak sampai-sampai. Sementara justru kalau ya udahlah, bening aja, hening aja gitu, malah dikasih, dan dikasihnya kayak Masya Allah banyak banget ya, bingung sampai kok bisa gini gitu. Takjub ya, bewilderment. Iya, bewilderment, bener Bang. Teman-teman ada pertanyaan nggak ini? Atau gimana menikmati? Aduh. Ini memang insya Allah para sahabat semua, kita sambung hati gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi seperti misalnya yang Bang Dame sampaikan, itu masuk ke seluruh being saya gitu. Sehingga saya meresponnya juga spontanitasnya bukan dengan ini gitu ya. Bersih-bersihnya tuh insya Allah total gitu. Dan saya jadi makin semangat Bang, bahwa memang nggak susah, tapi susah gitu kan. Iya. Kayak tadi kan dari kemarin saya, kok nggak bening ya waktu saya dia Instagram juga sama Arif sama Nadia, kok nggak bening ya, tiba-tiba set saya giniin, kok jadi langsung bening gitu. Itu barokahnya Rumi tuh. Waduh, Masya Allah. Barokahnya Rumi. Ada satu lagi teman-teman ya. Tadi mudah-mudahan teman-teman sudah dapat ya satu bentuk praktek gitu loh. Jadi kan bangun pagi nih, gimana nih kita supaya direct path gitu, selalu bersama Tuhan, bersama Allah, kan mudah. Rumi udah kasih tahu, ada jalan dariku kepadamu.
yang senantiasa aku cari-cari gitu kan, kita nyari-nyari nih semua nih, gimana ya cara husuk, gimana ya biar tenang, gimana ya biar damai, gimana ya zikrullah, macam-macam kita cari ya. Jadi tadi ini boleh didengarkan ulang lagi nih teman-teman yang terlambat datang ya. Lalu tiba-tiba maka aku berusaha bening dan hening, laksana air terhadap rembulan kan gitu, dikasih tahu. Jadi sahabat-sahabat di sini memang perlu tulus ya. Nah kalau Mas Denny sebetulnya bikin renungan nih, Tuhanku, aku senantiasa ingin menujumu. Ini saya baca nih, biarin saya yang baca. Ini renungannya Mas Denny di Instagram. Apapun gegap gempita jiwaku, yes dong. Apapun gundah gulana batinku. Ini kan satu pengakuan yang rendah hati. Ini Mas Denny yang tulis. Ku jalani setiap langkah menujumu. Apapun aku jalani. Penuh taubat. Ya kadang kita sering salah taubat. Malu, penuh rindu. Selalu akan ada riak nafsu liarku. Ada aja gatal aja mau ini mau itu. Banyak banget gitu. Dalam upaya ketundukanku. Bagaimanapun beningku. Bagaimanapun heningku. Nah ini nih. Semoga kau senantiasa terima diriku. Dalam cahaya hakikimu. Nah. Jadi Rumi mau mengajak kita teman-teman. Untuk Allah itu betul-betul. Kalau bahasa Quran itu karibnya kita. Makanya nggak heran kalau Rumi menyebut Tuhan sebagai my beloved. Kekasihku. Apalagi yang lebih dekat dari kekasih. Ya kan, ratapan kita terhadap kekasih kita apa adanya. Kekasihku gitu. Apa ya, semua kita ceritakan pada kekasih gitu. Mungkin kita sudah mulai dapat framework berpikir kekasih itu begini, cuma romantis. Enggak. Kekasih itu kita telanjang di hadapan dia. Keluh kesah kita ngomong gitu. Nah disitulah indahnya hubungan dengan Tuhan itu sebagai hubungan kekasih. Gitu. Nah memang betul Rumi mengalami perjalanan itu dengan sahabat spiritualnya sekaligus gurunya Syam Tabriz. Tapi akhirnya gurunya pun memberitahu bukan dengan sosok fisiknya sebetulnya yang utama. Tapi dialogmu dengan diriku gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau sahabat-sahabat, jalannya Rumi itu adalah setiap hari dia ngomong tentang Tuhan. Apapun yang hadir dalam kejadian itu dia ngelihat Tuhan lagi menampil gitu. Seluruh ciptaan, seluruh eksistensi adalah wajahnya Tuhan gitu. Jadi apa ya, obsesinya itu betul-betul ya Quran udah ada. Walillahil masyriku walillahil makribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhul. Timur dan barat milik Allah. Kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Jadi for me teman-teman, ada satu masa bahkan sampai sekarang pun saya lakukan, apapun yang terjadi kita rasakan perihnya, tapi tidak blaming others, tidak blaming yourself, tapi langsung kita ngomong ke Tuhan, aku sedih, aku nggak kuat, tapi aku percaya itu Engkau datang. Engkau yang datang. Bukankah ini sebuah jalan juga, teman-teman? Apapun yang datang itu adalah, itu dia wajah dia yang datang. Nah itu yang Rumi ceritakan, sebuah analogi yang bagus. Rumi tahu anaknya takut monster. Satu malam Rumi pakai topeng monster, dia takut-takutin anaknya mas. Wow, gitu. Biasanya anaknya kabur. Udah berkali-kali Rumi menakut-nakutin anaknya dengan topeng monster. Anaknya nggak takut, santai. Terus habis itu Rumi buka, Rumi nanya, kenapa kamu nggak takut nak? Biasanya kamu takut. Anaknya ngomong, bagaimana aku takut ayah? Karena aku tahu di balik monster itu ayah. Monster itu simbol dari semua derita yang kita hindari itu. Nah kalau kita sudah punya kesadaran bahwa di balik semua yang terjadi ini adalah
Tuhan yang hadir sedang mengajari kita, sedang membimbing, sedang menyapa kita. Bukankah itu salah satu jalan juga, Mas? Dan ini ya Bang, terima kasih Bang Dame memberikan kisah tentang monster itu. Saya jadi teringat guru mengatakan bahwa kita ini perlu memahami bahwa di balik apapun itu sebetulnya sapaan Allah ke kita. Ya. Dan Allah kalau menyapa itu kan sangat lembut sebetulnya. Kalau kasih, unconditional kekasih itu gimana sih gitu kan? Ya itulah Tuhan. Nah kitanya mau nggak menghayati di balik peristiwa apapun? Dan itu yang perjalanan kita meniti dunia ini kan urusannya itu sebetulnya ya. Mudah-mudahan kita semua itu dimampukan bahwa apapun peristiwa yang kita alami, apapun peristiwa yang kita hadapi, itu ultimately adalah Tuhan memberikan wisdom-nya ke kita. Dan wisdom ini luar biasa beautiful gitu kan ya. Meskipun mungkin pada saat saya kena situasi Stroke. itu gak enak banget gitu, kayak stroke Iya, misalnya. gimana caranya? Tapi gini Mas Denny, tadi Mas Denny kan menyebut itu setelah kontemplasi, sebetulnya Tuhan menyapa kita lembut. Tapi saya mau bilang, teman-teman, mau lembut atau tidak versi individu, ya itu wajah dia gitu. Ya sahabat saya Mas Denny itu setelah begini kan menyebut lembut. Tapi sebenarnya saya tahu juga Mas Denny itu kena stroke itu kan dihantam Mas itu. Tapi pada akhirnya setelah dapat perspektif ini, karena kita bebal Mas kalau nggak dikasih begitu, enggak. Nah sekarang setelah kita mulai paham di balik topeng monster itu adalah wajah sang ayah gitu. Nah itu kan, nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa praktek nih, experience langsung aja. Gitu. Dan kita dialog aja langsung dengan kekasih kita, Allah gitu, yang maha dekat. Wa iya sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kan gitu. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka katakan aku qarib, dekat. Aku dekat. Gitu. Jadi terima kasih kepada Maulana Jalaluddin Rumi yang hadir ya, menyampaikan puisi-puisi, kata-kata yang bernas, bening, direct path, langsung, sehingga kita tidak merasa ditinggalkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak para sahabat semua atas kehadirannya, dan kita sama-sama bisa merenungkan dan mengalami langsung peristiwa-peristiwa batin yang terus memperkaya kita dan menyiapkan kita dalam perjalanan kita untuk kembali pulang bersatu dengan Tuhan. Sampai kesempatan berikutnya para sahabat semua, kami berdua mohon diri. Terima kasih banyak Bang Dame. Terima kasih banyak para sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.